untuk gambar yang ini, apakah ini disebut kegiatan perikanan tangkap? Izin menjawab, Bu. Iya, Bu. Ya. Untuk gambar yang kedua yang ini, apakah disebut perikanan tangkap? Ya, Bu. Ya, yang kedua. Ya, Ibu. Itu ya, betul. Ya, oke. Yang ketiga, apakah perikanan tangkap yang ini? Iya, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bu. Oke. Yang keempat, apakah ini perikanan tangkap? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Bu. Iya. Oke, bukan perikanan budidaya? Bisa jadi, Bu. Oke, ada yang setuju, ada yang punya pendapat lain nggak? Apakah ini betul perikanan tangkap? Apakah ini juga perikanan tangkap? Apakah gambar yang sebelah kiri sama dengan gambar yang sebelah kanan? Beda, Bu. Kayaknya beda, Bu. Budidaya, Bu, kayaknya. Kayaknya budidaya, Berbeda, Bu. Ya, jadi perikanan tangkap itu dia mengambil yang disebut perikanan tangkap dari definisi perikanan adalah kegiatan mengambil ikan yang ada di alam liar gitu. Jadi kalau ikannya dalam suatu wadah budidaya, walaupun itu aktivitasnya penangkapan, ini dijaring, ini juga dijaring, tapi tidak bisa disebut dengan perikanan tangkap karena ikannya bukan ikan yang liar gitu, yang wild gitu ya. Jadi harus mengambil dari alam, baru itu disebut perikanan tangkap. Kalau ikannya ikan budidaya kemudian lepas ke alam liar kemudian ditangkap, itu perikanan tangkap atau perikanan budidaya? Misalnya di ini ada KJA nih. KJA-nya bolong. Kemudian ikan-ikan yang ada di sini keluar nih ke laut misalnya. Kemudian ada nelayan nangkap ikan di sini. Di luar KJA. Apakah itu perikanan tangkap atau budidaya? Perikanan tangkap, Bu. Bu. Perikanan tangkap, Bu. Tangkap. Ada coba raise hand yang tangkap. Oke. Oke, ada 1, 2, 3, 4 yang budidaya. 3 yang budidaya. Alifa Nursin. Hadir, Bu. Oke, menurut kamu tangkap apa budidaya ini? Kalau yang tadi Perikanan tangkap, Bu. saya jelaskan, tangkap ya. Oke. Clear ya bahwa walaupun budidaya, tapi ketika dia ikan hasil budidaya, kalau dia udah lepas ke alam liar dan ditangkap, ya itu perikanan tangkap. Tapi ketika kondisinya seperti ini, dia ada di KJA, dia ada di tambak dan ditangkap, itu bukan aktivitas atau kegiatan perikanan tangkap. Nah, di judul ini ya, di judul, boleh lower hand lagi. Di judul ini disebutkan bahwa oceanografi dalam kegiatan perikanan tangkap. Kalau ada oceanografi dalam perikanan tangkap, artinya kita hanya membahas perikanan tangkap yang dilakukan di laut ya, tentu saja, karena oceanografi ya tentu saja berhubungannya dengan laut. Nah, seperti yang telah disampaikan bahwa banyak sekali parameter-parameter yang berpengaruh terhadap keberadaan atau sebaran atau
atau zona potensi penangkapan ikan yang ada di laut. Nah ini ya, jadi aktivitas perikanan tangkap itu wild ya, dia dilakukan di alam. Ini contoh, ini berapa gambar yang pernah saya ambil, misalnya ini pole and line ya, atau HT. HT ini adalah perikanan tangkap yang dilakukan di wilayah timur Indonesia, mostly di timur Indonesia, di daerah Sulawesi Utara, Maluku, Laut Banda, Papua. Nah ini dia menangkap ikan cakalang. Kemudian kalau ini gillnet, di daerah kemudian definisi dari kegiatan penangkapan ikan ya, bahwa penangkapan ikan itu adalah upaya atau cara atau kegiatan dalam memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan ya, di alam liar. Termasuk menggunakan kapalnya untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan ya. Jadi di kapal perikanan itu tidak hanya melakukan aktivitas penangkapannya saja, tapi aktivitas memuat, itu karena di kapal biasanya juga ada palkah yang digunakan untuk memuat hasil tangkapan, kemudian proses mengangkutnya dari fishing ground ke fishing base, kemudian disimpan gitu ya dalam jangka waktu aktivitas penangkapan, misalnya 3 bulan atau sebulan di laut, maka ada aktivitas menyimpan juga, kemudian mendinginkan, bisa dengan es, bisa dengan freezer gitu ya, di kapalnya ada freezernya, kemudian menangani, ada kapal juga yang disertai dengan fasilitas penanganan, dibersihkan misalnya, ditumpuk dan sebagainya, ada juga mengolah, itu juga bisa dilakukan di kegiatan penangkapan ikan gitu ya. Kemudian di sini kita lihat bahwa gambaran umum perikanan tangkap di Indonesia, produksinya di tahun 2012 itu mencapai 6 juta ton ya, 6 juta ton. Pada saat ini di sekitar 10 sampai 12 juta ton produksinya. Kemudian ini adalah dia bagian dari produksi perikanan ya. Perikanan Indonesia kan ada budidaya, ada tangkap. Tangkap ini dia lebih kecil sebetulnya jumlahnya dibanding produksi budidaya. Selanjutnya, kegiatan perikanan tangkap itu terdiri dari, jadi untuk dapat melakukan aktivitas penangkapan itu, yang pertama itu harus ada daerah penangkapan ikannya. Ini yang nanti akan lebih kita bahas ya, kaitannya dengan parameter oceanografi. Kemudian ada alat dan kapal penangkapnya ya, sehingga operasi penangkapan ikan bisa dilaksanakan. Kemudian ada sumber daya manusia yang melakukan. Ya, kalau ada kapal, ada laut, ada alat tangkap, kalau tidak ada manusianya ya tidak bisa dilakukan perikanan tangkap gitu ya. Kemudian ada sumber daya ikan atau targeted ya, ikan yang akan ditangkap. Kemudian ada sarana dan prasarana pelabuhan misalnya. Kemudian ada sistem pengelolaan dan strategi pengembangan. Lengkapnya seperti ini. Ya, kemudian penentu SDI ya, atau penentu keberadaan sumber daya ikan itu banyak. Nah, barangkali teman-teman di sini ada yang bisa menyebutkan sebetulnya apa saja faktor-faktor yang bisa di laut nih ya, di laut, faktor-faktor yang bisa menentukan keberadaan ikan.
Jadi ikan di suatu perairan itu bisa ada, bisa melimpah, itu biasanya dipengaruhi oleh faktor apa saja? Ada yang boleh bantu jawab? Boleh raise hand? Ya, Maharani. Baik, terima kasih Bu. Izin untuk mencoba menjawab. Mungkin dari faktor oseanografinya ya Bu, seperti salinitas, terus suhu, sebaran klorofil, dan juga tentang apa kayak mungkin seperti ada arus-arus seperti arus Ekman yang seperti itu, terus ada pergerakan-pergerakan seperti Arlindo, seperti itu mungkin Bu. Oke, terima kasih Maharani. Fahira? Saya kurang lebih sama Bu sama Maharani jawabannya. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Baik, kita coba lihat ya, bahwa zonasi penangkapan ikan ya, ZPPI ini, zona potensi penangkapan ikan, itu terdiri dari 3 pilar ya. Ya, untuk terbentuknya suatu zona potensi penangkapan ikan itu, supaya dia bisa menjadi daerah penangkapan ikan, gitu ya, bisa dieksplor, bisa dimanfaatkan, itu ada 3 pilar. Yang pertama SDI-nya, atau sumber daya ikannya, ya, harus ada, di mana sumber daya ikan itu dipengaruhi oleh migrasi, tingkah laku ikan, kemudian ukuran ikan, ada potensi ikan. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Ya, ketika ada sumber daya ikannya, ada teknologinya yang digunakan untuk memanfaatkan ya. Tadi sama ini bagian dari ruang lingkup penangkapan perikanan tangkap tadi, dan ini adalah faktor-faktornya. Nah, teknologi ini ada apa? Ada teknik penangkapan ikan, ada kapalnya, ada alat tangkapnya, kemudian ada skill nelayannya gitu. Apakah dia bisa mengoperasikan, apakah semua aspek teknologi ini bisa digunakan sehingga dapat menangkap si SDI-nya gitu ya. Baru kemudian yang terakhir adalah lingkungan, tempat hidup ikan, atau habitat gitu ya, karena ketika lingkungan tidak mendukung maka tidak akan ada SDI yang melimpah gitu ya. Kalau ketika lingkungannya rusak ya SDI-nya juga tidak ada gitu ya sebagai habitat. Nah di lingkungan ini ada apa saja parameternya? Di lingkungan ini ada banyak ya, ini ada parameter kimia, fisika, oceanografi, di sini ada suhu, arus, gelombang, dan lain sebagainya. Nah, ketika 3 pilar ini ada, maka baru suatu wilayah bisa disebut sebagai zona penangkapan ikan. Ketika SDI-nya ada, lingkungannya tidak mendukung, lama-lama SDI-nya juga habis gitu. Ketika teknologinya ada, ikannya nggak ada, lingkungannya misalnya tidak mendukung, misalnya ikannya banyak. Tapi misalnya di suatu wilayah itu terjadi gelombang yang tinggi, bisa ditangkap nggak ikannya? Nggak bisa kan? Atau misalnya ikannya banyak, tapi dia misalnya bukan daerah penangkapan, zona konservasi, tidak juga bisa ditangkap. Atau ikannya banyak, tapi itu merupakan jalur pelayaran yang tidak bisa dilakukan penangkapan ikan seperti itu ya. Jadi begitu juga jika kedua lingkungan ini jika lingkungan mendukung, SDI mendukung, ketika tidak ada alat tangkapnya ya tidak menjadi zona potensi penangkapan ikan, yaitu hanya sebuah habitat saja gitu ya. Jadi harus ada ketiga pilar ini sehingga suatu wilayah bisa disebut sebagai zona potensi penangkapan ikan. Seperti itu. Kemudian lanjut ya, jadi dari ketiga pilar itu ada yang by nature, ya ada yang modification gitu ya. Jadi ada yang memang dia kondisinya sudah sedemikian gitu dari alam, tidak bisa kita rekayasa. Kemudian ada yang modif konten gitu, atau bisa kita upayakan, bisa kita rekayasa gitu, sehingga DPI ini bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Yang modif konten ini yang pertama ada unit penangkapan ya, mulai dari teknologi, alat tangkap, alat bantu penangkapan, kemudian
navigasi. Kemudian yang natural content ini ada sumber daya ikan, kemudian oceanografi dan ekosistemnya. Itu tidak bisa kita rekayasa, cuma bisa kita upayakan agar tetap lestari. Gitu. Seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ya bahwa di Indonesia ini kan daerah kepulauan ya, wilayah kepulauan gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, di mana setiap wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kaitannya juga dengan bahwa kita adalah negara tropis ya, di mana setiap wilayah, setiap ekosistem, misalnya terumbu karang, dia berbeda, sumber daya ikannya berbeda, di demersal berbeda sumber daya ikannya, di pelagis berbeda sumber daya ikannya ya. Jadi setiap lokasi spasial gitu ya, secara area, berbasis area itu memiliki perbedaan sumber daya ikan. Ya mungkin banyak juga yang sama, tapi ada perbedaan gitu ya satu sama lain, bahwa misalnya ikan pelagis kecil itu biasanya hidupnya di mana sih? Apakah di dasar, apakah di permukaan gitu ya? Ataukah di kedalaman berapa gitu. Ikan tuna biasanya hidup di mana sih? Kedalaman sekian misalnya, di kedalaman 200, apakah masih ada tuna, apakah di kedalaman 50 misalnya, itu beda-beda ya, tergantung kebutuhan jenis ikan tertentu. Kemudian setiap lapisan ini atau setiap zona penangkapan ikan ini memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga juga harus menggunakan alat tangkap juga yang berbeda-beda gitu ya untuk menangkap ikan pelagis seperti tadi contohnya kapal kursen gitu ya, untuk menangkap jenis ikan yang bergerombol, kemudian bermigrasi gitu. Apakah menggunakan jaring, apakah menggunakan pancing, itu kan beda-beda. Untuk ikan yang di dasar, apakah menggunakan bubu atau menggunakan pancing dasar gitu, itu berbeda, disesuaikan juga dengan jenis ikannya. Nah, untuk hal itu nanti kalian akan belajar di semester depan di alat dan kapal penangkap ikan. Ya, jadi DPI-nya di mana, di dasar, di permukaan, di daerah karang, itu juga menentukan alat tangkap apa yang digunakan, kapal sebesar apa yang digunakan, seperti itu. Tunggu lobet. Nah, ini adalah berbagai jenis ikan komoditas perikanan tangkap ya. Perikanan tangkap yang sebelah kiri ini adalah jenis ikan pelagis. Ikan demersal. Ikan demersal itu bisa substratnya macam-macam ya. Ada yang di lumpur. Itu akan berbeda dengan jenis ikan demersal yang hidup di karang misalnya. Kalau di lumpur biasanya dia substratnya lumpur atau pasir, itu biasanya dia warnanya lebih abu-abu hitam gitu ya. Kalau substratnya karang biasanya dia lebih cerah warnanya. Kemudian di tengah yang ini adalah jenis ikan pelagis ya, di mana kalau ikan demersal itu tubuhnya lebih pipih, kalau ikan pelagis biasanya dia bentuknya torpedo gitu. Bagian depan runcing, menggembung di bagian tengah, kemudian ke bagian belakang meruncing kembali, dan kemudian di atas, bagian atasnya dia berwarna lebih gelap dari bagian perutnya gitu ya, sebagai bagian dari perlindungan dari musuh. Ini pelagis besar, ada yellowfin tuna, kemudian ada skipjack atau cakalang, kemudian ada tongkol gitu ya, dan kemudian ikan pelagis kecil, contohnya ada ikan layang, ada ikan sarden, ada ikan selar, kembung, dan lain sebagainya. Ya, ini gambaran umum perikanan tangkapnya saja. Ini contoh ya bagaimana, misalnya ini adalah ikan layang, ini contohnya. Bagaimana kalau ikan layang tuh misalnya kalian kalau dikonsumsi tuh biasanya pindang deles kalau kalian tahu. Nah itu ikan layang. Ikan layang ini dia
tersebar di hampir seluruh perairan Indonesia gitu ya. Ada di Laut Jawa ini ya contohnya. Dan ikan layangnya juga beda-beda. Ini contoh persebarannya dan kondisi habitatnya. Nah, begitu juga jenis ikan yang lain, dia memiliki persebaran di wilayah-wilayah Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik metabolisme ikan itu yang mendukung gitu ya. Jadi dia pasti mencari wilayah-wilayah yang sesuai dengan yang sesuai dengan kebutuhan si tubuh ikan tersebut gitu. Selanjutnya ini contoh adalah penyebaran ikan lemuru. Ikan lemuru itu ikan sarden di wilayah Indonesia. Ini daerah penyebarannya ada di sini di WPP 571, 572 ya. Samudra Hindia sebelah barat. Kemudian ada di Selat Bali di sini. Kemudian ada juga di WPP 712 Laut Jawa. Kemudian ada juga di Selat Makassar, di wilayah Sulawesi Utara, ini Bitung, gitu ya. Kemudian ada di Maluku, dan seterusnya. Kemudian, bagaimana parameter oceanografi berpengaruh? Nah, ini mungkin sebelumnya juga sudah dibahas di parameter kimia fisika ya, mungkin di pertemuan 3, 4 atau 2 dan 3, saya lupa. Ada berbagai parameter ya, ada berbagai parameter, misalnya ada oksigen, karbon, salinitas, nitrogen, pH, ini berpengaruh terhadap keberadaan ikan. Nah, kalau di laut terutama ini tidak bisa dikatakan terutama sih, cuma lebih rentan, misalnya ada perbedaan salinitas kan ya dengan tawar gitu, makanya ada salinitas, kemudian ada oksigennya, kalau di air dia dissolve oksigen bentuknya atau oksigen terlarut. Kemudian ada fosfor, bagaimana fosfor fosfor, nitrogen, dia juga berkontribusi dalam ketersediaan fitoplankton yang menjadi sumber makanan dari ikan pelagis kecil misalnya, dalam penyediaan oksigen dan penyediaan rantai makanan juga. Kemudian, nah ini contoh oksigen gitu ya, bagaimana oksigen ini diperlukan untuk aktivitas ikan di perairan gitu ya, di mana oksigen diperoleh dari proses fotosintesis, juga melalui proses pengadukan yang terjadi melalui gelombang dan arus gitu. Kemudian salinitas ya, dimana kenapa dia penting, karena salinitas ini berpengaruh dalam mengatur osmoregulasi di ikan ya. Kemudian ini saya sepintas saja, ini contoh-contoh berbagai parameter gitu ya, ada suhu, kedalaman, salinitas, kecerahan, di mana parameter-parameter ini contoh penelitiannya, di mana parameter-parameter ini ternyata setiap ikan memiliki parameter yang berbeda dan tentu saja ada juga yang sama dan beririsan. Nah, makanya di Indonesia ini kan sulit ya pengelolaan perikanannya. Kenapa? Karena setiap ikan tuh memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kemudian dia mungkin memiliki habitat yang sama gitu. Jadi dalam melakukan kebijakan perikanan tangkap misalnya, kan kalau misalnya di Norway itu ada ikannya salmon aja gitu. Jadi kalau mau nangkap salmon ya musimnya bisa diatur gitu. Ketika salmon misalnya dalam ukuran dewasa ini pada bulan sekian sampai sekian, maka pada bulan tersebut boleh dilakukan aktivitas penangkapan. Nah, kalau di Indonesia misalnya cakalangnya layak tangkap, tapi cakalang itu dia suka bareng-bareng sama yellowfin tuna yang ukurannya kecil gitu, yang belum layak tangkap. Nah, ketika dia dilakukan penangkapan, cakalangnya layak tangkap, tapi yellowfinnya tidak layak tangkap gitu. Atau misalnya cakalang layak tangkap, tapi dia memakan gerombolan, misalnya rantai makanannya dia misalnya cakalang menangkap teri gitu ya.
tapi dia sedang memakan teri gitu. Ada gerombolan cakalang yang bersama-sama dengan gerombolan teri, dan kemudian tertangkap semuanya karena menggunakan alat tangkap yang sama misalnya. Gak bisa juga, susah gitu. Terinya tidak layak tangkap, cakalangnya layak tangkap. Atau sebaliknya, mungkin terinya layak tangkap, cakalangnya tidak layak tangkap gitu. Jadi banyak irisan-irisan yang bisa jadi sulit dilakukan, atau kebijakan yang di negara lain misalnya boleh atau bisa, tapi di Indonesia agak sulit dilakukan gitu ya. Moratorium itu karena banyak irisan-irisan musim penangkapannya gitu. Nah, ini kemudian nitrogen ya, ini siklus nitrogen mungkin sudah dibahas juga sebelumnya. Ini siklus karbon, bagaimana karbon berperan dalam fotosintesis, fitoplankton dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah suhu, bagaimana suhu juga berperan dalam pertumbuhan, dalam metabolisme, kemudian dalam aktivitas pemijahan atau reproduksi gitu ya, kan ikan akan cenderung memiliki atau membutuhkan suhu yang berbeda ketika dia dalam proses pemijahan gitu. Makanya dia akan pergi ke wilayah yang suhunya sesuai gitu, terutama misalnya untuk ikan-ikan pelagis misalnya. Seperti itu. Kemudian spawning ground, dia mungkin berbeda lagi kebutuhan suhunya. Jadi suhu ya berpengaruh juga terhadap keberadaan ikan di suatu perairan. Nanti kalian akan lihat bagaimana hal ini dibuktikan dengan riset gitu. Nah, ini adalah contoh perbedaan karakteristik ikan ya, berdasarkan suhu yang berbeda-beda pula gitu. Misalnya di wilayah yang suhunya lebih hangat itu bisa jadi ikannya jauh lebih besar, bisa jadi ikannya jauh lebih kecil daripada di wilayah yang suhunya dingin. Jadi satu jenis ikan yang sama ketika dia hidup di wilayah yang berbeda, bisa jadi suhunya, bisa jadi ukurannya berbeda. Misalnya ikan-ikan yang di tropis, dia bisa lebih besar, bisa lebih kecil daripada ikan-ikan yang di subtropis, walaupun jenisnya sama gitu. Itu. Nah, ini adalah contoh sebaran suhu ya, bagaimana misalnya di epipelagis, di mesopelagis dan di batipelagis itu memiliki sumber daya ikan yang berbeda-beda. Hal ini juga terkait dengan perbedaan suhu, perbedaan intensi cahaya gitu ya. Sehingga jenis ikannya juga beda-beda antara yang hidup di pelagis dan atau di surface gitu ya, dan di midwater itu berbeda. Nah, hal ini juga bisa menjadi pertimbangan dalam penentuan alat tangkap. Jadi kalau misalnya mau nangkep skipjack, ya pakai pancingnya nggak usah terlalu panjang, atau pakai jaringnya nggak usah terlalu panjang. Kalau misalnya mau nangkap yellowfin atau albacore, berarti alat tangkapnya harus apa gitu ya, disesuaikan dengan di mana ikan itu hidup gitu, di kolom air yang mana. Nah, kemudian arusnya ini juga kalian juga sudah belajar mengenai Arlindo gitu, bagaimana ada arus yang melewati wilayah Indonesia itu berpengaruh juga terhadap musim penangkapan. Berpengaruh juga arus juga yang ditimbulkan oleh angin muson barat dan timur gitu ya, pada musim barat dan musim timur juga mempengaruhi musim penangkapan. Kemudian intensitas cahaya gitu, bagaimana nutrien bisa tersedia itu ketika ada cahaya yang baik gitu ya, nutrien tersedia, cahayanya bagus, maka akan terjadi produktivitas yang tinggi, akan menjadi fitoplankton yang merupakan sumber makanan dari ikan gitu ya. Jadi kalau ada fitoplankton, ya rantai makannya akan terbentuk gitu. Fitoplankton, nanti ada ikan kecil, kemudian ikan kecil jadi makanan ikan besar, dan seterusnya. Sehingga rantai makanannya terbentuk dan sumber daya ikan bisa stabil. Itu baik. Nah, selanjutnya jam 10.03. Oke, setengah jam ke depan saya akan membagi kalian menjadi 10 kelompok.
akan dibagi menjadi 10 kelompok. Assign. Kemudian nanti 10 kelompok ini akan diskusi. Diskusinya, panduannya sudah saya post di Google Classroom. Di situ ada 10 jurnal, setiap kelompok akan membahas satu jurnal. Mengidentifikasi parameter oceanografi yang berpengaruh terhadap keberadaan ikan. Di situ ada pertanyaan, ada tujuan penelitian, kemudian parameter oceanografinya apa saja, kemudian kenapa parameter tersebut dijadikan objek penelitian gitu. Maksudnya di sini adalah pentingnya apa sih parameter oceanografi tersebut sehingga diteliti gitu ya. Kemudian bagaimana kesimpulannya. Udah muncul assignment-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, tunggu. Apa ya? Error. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, tentu saja ada dinamika massa air ya. Ada dinamika massa air yang berpengaruh juga terhadap keberadaan ikan di perairan. Misalnya ada terjadinya upwelling, kemudian terjadinya front, itu juga berpengaruh terhadap keberadaan ikan di suatu wilayah. Seperti itu. Perikanan tangkap. Tunggu, ini kenapa? Wah. Fire terus. Tunggu, refresh dulu. Nanti kalian diskusi 30 menit, kemudian kalian diskusi kelompok 30 menit, nanti kita diskusi bersama 30 menit ya. Membahas jurnal dan barangkali ada yang nanti ditanyakan terkait materi hari ini. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa nih. Ada nggak? Ada, Bu. Oke. Baca dulu, ada yang kurang jelas nggak? Jadi ada 10 jurnal.
Nanti akan dibagi menjadi 10 kelompok, jadi setiap kelompok hanya membahas satu jurnal. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya apakah bisa dipahami? Instruction-nya bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Udah clear ya? Insya Allah bisa, Bu. Udah, Bu. Oke, saya assign kalian ke breakout room ya. Baik, Bu. Baik, kalau sudah tidak ada, silahkan join ke breakout room-nya masing-masing. Waktunya 30 menit ya maksimal. Tapi kalau sudah, boleh kembali ke main room. Halo, halo. Tiluannya. Tilu. Tilu, Rob. Tilu. Iya, aku mah di kertas apa aku mah? Ditulis tangan apa aku mah? Oh, bebas. Waktu mengerjakan tugas 30 menit, silakan jawab bisa di notes HP, lalu di screen capture atau ditulis kertas lalu dipoto atau bisa di Word, PPT dan lain-lain. Bebas. So.
Ayah kan tujuan nama. Saya analisis hubungan antara faktor oceanografi. Buka tadi, we. Pengukuran parameter oceanografinya kayaknya suhu, klorofil A, salinitas, kecepatan arus, jeung kedalaman. Aya dina metode penelitian 2.3 2.2.
aya di 3.5 ge eta.